Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurs Ranu di channel Ranu GS pastinya. Di video kali ini nanti saya akan bahas soal child free. Ya, child free ini merupakan suatu istilah bagi seorang maupun pasangan yang memilih untuk tidak mempunyai anak, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Istilah child free ini sempat viral ya beberapa pekan lalu ya, menyusul pernyataan kontroversial dari pasangan YouTuber Gita Savitri dengan Paul Andre ya, yang mana mereka memilih untuk child free dengan berbagai alasan tentunya. Nah, di sini saya tidak akan membahas mereka, tidak juga membahas child free dari sisi psikologi, dari sisi sosial budaya, ataupun child free dari sisi agama. Saya tidak membahas soal child free dari sisi itu ya, tapi saya akan membahas child free dari sisi kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksi khususnya. Nah, bagaimana sebetulnya child free ini untuk apakah ada pengaruhnya kepada kesehatan secara umum maupun secara reproduksi? Adakah pengaruh dari child free ini kepada seseorang yang akan memutuskan untuk child free seumur hidupnya? Nah, sebelum kita bahas soal child free ini, buat kalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @ranu_garis. Buat kalian yang mungkin ingin request membahas mengenai macam-macam penyakit atau membahas soal penyakit ataupun info kesehatan lainnya, kalian bisa DM di akun Instagram saya di @ranu_garis. Oke, langsung saja kita mulai membahasnya, tapi sebelumnya seperti biasa kita intro dulu ya. Sebetulnya belum ada penelitian yang pasti ya mengenai dampak kesehatan bagi wanita yang memutuskan untuk tidak hamil ataupun tidak melahirkan seumur hidupnya. Jadi belum ada penelitian ya untuk hal itu ya. Akan tetapi pasangan yang memutuskan untuk child free tentunya harus memikirkan alat atau metode kontrasepsi apa yang cocok digunakan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak mungkin kan kalau suatu pasangan tidak memiliki alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilannya, karena pilihan mereka untuk memilih child free itu kan pasti harus memilih metode kontrasepsi dalam jangka waktu yang lama. Nah, pemakaian kontrasepsi dalam jangka waktu lama inilah yang mungkin nantinya akan timbul berbagai masalah kesehatan, baik kesehatan secara umum maupun kesehatan reproduksi. Nah, kira-kira apa saja ya masalah kesehatan yang timbul apabila memakai kontrasepsi dalam jangka waktu yang lama? Kita bahas satu-satu ya. Metode kontrasepsi yang memungkinkan digunakan bagi pasangan yang memilih child free adalah metode kontrasepsi steril. Seperti yang kita tahu, kontrasepsi steril baik vasektomi maupun tubektomi itu memerlukan suatu tindakan pembedahan. Nah, suatu tindakan pembedahan meskipun pembedahan itu kecil pasti mengandung resiko. Yang pertama juga tentunya risiko infeksi. Nah, kemudian apabila metode sterilisasi ini tidak dilakukan dengan sempurna, maka bisa terjadi kehamilan di luar rahim. Dan juga beberapa komplikasi seperti kerusakan usus, kerusakan kandung kemih, dan juga bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Nah, itulah hal-hal yang memungkinkan timbul masalah kesehatan di kemudian hari atau timbul komplikasi bagi mereka yang menjalani metode kontrasepsi steril. Metode kontrasepsi lainnya seperti pil dan IUD juga bisa berdampak bagi kesehatan secara umum apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dampak apa saja? Yang pertama merupakan dari sistem pembuluh darah dan jantung. Orang yang menggunakan kontrasepsi oral atau biasa disebut dengan pil KB, jika digunakan dalam waktu yang panjang, tentunya akan menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah seperti bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi stroke, dan juga bisa terjadi emboli vena. Kemudian pada sistem metabolik, ini juga bisa terjadi gangguan kesehatan, seperti orang yang
meminum alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi dengan oral atau pil KB, ini kandungan progestin dan estrogen yang terkandung di dalam pil KB tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Nah, tentunya ini kan akan menjadi masalah kesehatan yang serius ya, dimana kalau kolesterol jahat lebih dominan itu akan menyebabkan masalah, kembali lagi masalah pembuluh darah dan jantung. Kemudian sistem kesehatan atau sistem tubuh yang dapat dirusak oleh penggunaan dari pil KB dalam jangka waktu yang lama ini juga sistem daripada empedu ya. Penggunaan alat kontrasepsi oral yang dalam jangka waktu lama ini dapat menyebabkan kerusakan empedu sehingga dapat menimbulkan batu kandung empedu. Kemudian dapat juga menimbulkan tumor jinak yang bernama neoplasma. Nah, tumor jinak ini bisa menyebabkan perdarahan pada lambung yang serius. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi IUD dalam jangka waktu yang lama juga dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti bisa menyebabkan radang pada panggul, bisa juga menyebabkan luka pada uterus, dan juga bisa menyebabkan masalah tuba. Nah, itu dia ya masalah yang mungkin akan timbul baik kesehatan secara umum maupun kesehatan reproduksi bagi seseorang maupun pasangan yang akan menjalani child free, yang tentunya akan memilih kontrasepsi dalam jangka waktu yang lama. Itu bisa menimbulkan dampak-dampak bagi kesehatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan juga dampak yang lain, misalkan kalau pasangan tersebut memilih kontrasepsi jenis kalender maupun senggama terputus. Nah, mungkin saja tidak menimbulkan masalah kesehatan, akan tetapi mungkin dapat mengurangi kenikmatan dalam berhubungan badan atau berhubungan seks tentunya. Jika seorang yang sudah ingin melakukan hubungan seks tapi kemudian tanggalnya masih tanggal subur nih, nah jadi nggak jadi untuk melakukan hubungan seks. Atau kemudian kalau senggama terputus, misalkan sudah klimaks nanti dikeluarkan di luar gitu ya, nanti juga itu akan mengurangi kenikmatan daripada klimaks daripada berhubungan seks tersebut. Nah, mungkin tidak menimbulkan masalah kesehatan, tapi tentunya akan menimbulkan masalah psikologis atau kenikmatan dalam berhubungan seksual. Nah, mengingat banyaknya dampak bagi kesehatan untuk penggunaan alat kontrasepsi yang terlalu lama, jadi bagaimana baiknya untuk pasangan yang memutuskan untuk child free? Nah, sebaiknya ya saran saya nih, nggak usah child free, karena memiliki anak itu merupakan sebuah anugerah. Memiliki anak itu merupakan sebuah investasi di masa depan, dan memiliki anak tidak repot, juga memiliki anak lebih sehat daripada memilih tidak untuk memiliki anak. Nah, itu dia saran saya. Dan bagi Anda yang akan menjalani child free, lebih baik berpikir ulang 1000 kali. Karena banyak di luar sana pasangan yang sangat ingin mempunyai seorang anak. Nah, itu saja video pembahasan kali ini, pembahasan mengenai child free dari sisi kesehatan secara umum maupun sisi kesehatan secara reproduksi. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share, bagikan di sosial media kalian. Dan bagi Anda yang juga ingin mengkritisi video kali ini maupun ingin menyampaikan atau mengklarifikasi dalam video ini, silakan coret-coret saja di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya Nur Stranu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.